Nama saya Emmanuel Eko Haryanto, biasa dipanggil Emmanuel. Saya sebagai EHS praktisi kurang lebih 16 tahun. Saya mulai dari Batan, Prison Flag, Henkel, dan saat ini saya masih aktif di BSF Indonesia sebagai Corporate EHS Manager untuk country, untuk Indonesia. Oke, saya juga selaku EHS Trainer, kurang lebih sudah membawakan 342 kali training. Untuk auditor, baik itu ISO, SMK 3 maupun legal compliance, kurang lebih 69 kali. Saya juga asesor BNSP, kurang lebih sudah 3 kali. Ini skill saya kebanyakan dari Kemenaker, BNSP maupun IRKA. Saya S1 saya di Gajah Mada, Teknik Nuklir, S2 saya di ITB. Hobi saya drakor dan juga kopingho. Kurang lebihnya seperti ini, nanti kita harapkan kita bisa saling sharing. Saya mulai di awal, saya selalu bicara ketika bicara penyelidikan kecelakaan kerja, pasti identik sekali dengan kehidupan seorang safety profesional, kehidupan seorang K3. Ketika kita bicara kita sebagai orang K3, dalam satu hari mungkin ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Apakah itu di lapangan maupun pekerjaan secara administrasi. Rekan-rekan bisa lihat, kita harus melakukan di pagi mungkin inspeksi APAR. Kita harus input data simple, apalagi sebentar lagi akan mungkin mengikuti proper, baik itu data air, udara maupun B3. Belum lagi untuk permit to work-nya, baik itu bekerja di ketinggian, api, maupun confined space. Belum lagi ketika ada truk datang pengelola limbah B3, kita juga harus periksa terkait dengan manifest limbah B3-nya untuk kodifikasinya. Rapat P2K3 yang dilakukan 1 bulan 1 kali. Review HIRA DC, sudah sesuai nggak ya identifikasi bahayanya? Tindakan pengendaliannya sama tidak dengan yang dilakukan di lapangan? Laporan P2K3 setiap 3 bulan sekali rekan-rekan kirim ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Rekap untuk man hour, misal terkait dengan rekan-rekan akan bikin terkait dengan insiden rate-nya. Review stok APD, maskernya masih cukup nggak ya? Safety helmet yang kemarin diorder 10 pieces sudah datang atau belum? Update daripada izin peralatan, baik itu alat angkat-angkut, bejana tekan, tangki timbun, dan yang lain. Harus lakukan induksi K3LL. Ada tamu datang, Pak, ada vendor baru, sehingga harus diberikan safety induction. Kadangkala orang K3-nya sendiri yang harus melakukan. Review PQ untuk kontraktor. Ada 5 calon vendor, rekan-rekan harus review prekualifikasinya terkait dengan CSMS. Pengukuran kebisingan, beberapa lakukan pengukuran sendiri, misalnya untuk kebisingan, pencahayaan, iklim kerja. Drill tahunan, rekan-rekan harus lakukan itu. Toolbox meeting yang mungkin dilakukan di pagi setiap awal shift. Terakhir, salah satunya karena relevan dengan di sini kita bicara laporan kecelakaan. Anda bisa bayangkan ada puluhan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan 1 atau 2 hari. Jadi penting bagi kita, laporan kecelakaan ini ternyata hanya satu di antara begitu banyak hal yang lain. Jadi bagaimana ketika terjadi kecelakaan, mulai dari proses pelaporan, pengumpulan bukti, melakukan penyelidikan hingga didapatkan akar permasalahan akan memegang peranan sangat penting. Kalau dilihat dari begitu banyak, orang akan melihat, Pak, pekerja K3 itu kalau bekerja itu pasti all out, Pak. Ketika ditanya gajinya biasanya all in. Nah, kan ini yang soro. Makanya bagaimana kita bisa melakukan sebisa mungkin ketika kita invest waktu melakukan penyelidikan kecelakaan, kita harapkan akar permasalahannya ketemu sehingga kecelakaannya tidak akan terulang lagi. Baik di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda dengan kurang lebih akar permasalahan yang sama. Jadi, siang hari ini kita akan coba sharing session, saya akan coba berbagi terkait dengan pengantar kecelakaan kerja itu seperti apa, safety performance itu bagaimana, mulai dari fatality hingga perilaku berisiko, dasar peraturannya apa ya Pak terkait dengan pelaporan kecelakaan kerja. Metode pengumpulan buktinya bagaimana, nanti kita akan belajar terkait dengan 4P, baik itu people, parts, paper, maupun position.
Kita juga belajar bagaimana sih Pak, kami tidak hanya menemukan penyebab langsung, tapi hingga pada basic cause-nya apa. Dan di akhir kita lihat, setelah basic cause-nya ketemu, bagaimana sih lesson learn-nya, bagaimana agar pembelajaran yang berharga ini dapat dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pekerja. Oke, kita mulai. Saya selalu bicara introduction, safety doesn't happen by accident. Jadi kalau kita bicara keselamatan, hanya dan hanya menunggu ketika terjadi kecelakaan, ongkosnya terlalu mahal, ongkosnya terlalu besar, dan orang sifatnya adalah reaktif. Ketika terjadi kecelakaan, mulai dari pimpinan paling tinggi, CEO, hingga mungkin di bawah, office boy-nya, semua akan bicara terkait dengan safety. Jadi hafal di luar kepala, apa itu lost time, apa itu restricted duty injury, dan yang lain. Tetapi kira-kira bertahan berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, paling lama mungkin 3 minggu, sesudahnya semuanya baik-baik saja. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, karena sifatnya hanya reaktif. Kita lihat, saya berikan ilustrasi. Anda bisa lihat, selalu ada cara yang lebih baik untuk menghindari terjadinya. Ya, kantor. B2, kenapa tuh? Halo? Orang saya ada yang jatuh hilang. Mohon peserta di-unmute ya. Oke. Siap. Jadi selalu ada cara yang lebih baik untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Anda bisa lihat tadi. Saya selalu bicara, apakah selamanya bisa kita hanya mengandalkan keberuntungan, kita datang dengan selamat, kerja dengan semangat, kembali pulang ke rumah dengan selamat, hanya mengandalkan pada keberuntungan? Tentu tidak. Anda bisa lihat betapa beruntungnya dia, ternyata rekan kerjanya sebelum kerja di konstruksi, 3 tahun sebelumnya bekerja jadi sniper. Anda bisa lihat seberapa beruntungnya rekan-rekan punya teman kerja adalah gunmaster, sniper. Anda bisa lihat bagaimana kita dapat melakukannya. Berarti tidak cukup hanya mengandalkan pada rekan, tetapi pendekatannya adalah pendekatan secara sistem. Saya karena lama di Jogja, saya selalu bicara pendekatan yang lebih efektif itu adalah berdasarkan sistem, bukan berdasarkan sinten. Yang tadi adalah pendekatannya berdasarkan sinten. Siapa? Karena hanya mengandalkan pada rekan kerja. Tidak hanya mengandalkan pada keberuntungan. Saya selalu bilang, kita bukanlah superhero. Marvel dengan Avengers-nya, Anda bisa lihat. Kalau seperti ini nggak perlu penahan jatuh, nggak perlu scaffolding, nggak perlu full body harness dengan double lanyardnya. Karena kita bukan superhero, Pak, di awal kita harus lakukan toolbox meeting. Ada pertemuan 5 menit, kita diskusi dulu. Proses pelaksanaannya seperti apa? JSA-nya sudah ada belum? Permit to work-nya sudah ada belum? Kualifikasi dari peralatan yang kita gunakan sudah diperiksa dan dipastikan layak atau tidak? Ini sebagai awal. Karena ingat, tak selamanya keberuntungan beserta kita dan kita bukanlah superhero. Kenapa sih kita bicara perlu dalam sistem manajemen K3 di mana salah satu unsurnya, baik itu kita bicara di PP 50 2012 maupun kita bicara di ISO 45001, semua selalu bicara terkait dengan sistem dan di dalamnya ada incident investigation. Saya ambil di ILO, masih valid sampai sekarang. Setiap 15 detik satu orang pekerja meninggal. Setiap 15 detik 153 pekerja mengalami kecelakaan. Hanya dan hanya karena kecelakaan kerja. Daya beli penduduk dunia turun 4% karena kecelakaan kerja, sehingga orang bilang kecelakaan itu juga mampu memiskinkan. Setiap 1 tahun ada 26,4 juta hari kerja yang hilang, jadi Anda bisa hitung lost work days-nya. Setiap tahun ada 317 juta pekerja yang mengalami kecelakaan.
Dan setiap 1 tahun ada 2,3 juta pekerja yang meninggal hanya dan hanya karena kecelakaan kerja. Kita lihat bagaimana dengan di Indonesia, Pak. 2019 kurang lebih ada 77.295 kasus. Menurun kurang lebih 30% dibanding dengan tahun 2018. Tapi di satu sisi, kecelakaan kerja juga semakin marak sehingga perusahaan diharapkan mampu dan pentingnya mengutamakan terkait dengan keselamatan. Keselamatan harus dilihat bukan lagi sebagai cost, tapi inilah investasi kita. Oke, kita lihat di 2018, menarik sekali. 211 perusahaan, kurang lebih yang sudah sertifikasi SMK 3 baru 21.000. Jadi sangat amat di bawahnya, dan data kecelakaan biasanya sumbernya hanya dan hanya dari BPJS. Berapa banyak terjadi kecelakaan kadang-kadang di luar sana yang tidak dilaporkan kepada BPJS karena mungkin diklaim atau mungkin ditanggung langsung oleh perusahaan. Anda bisa lihat. Saya ambil salah satu contoh yang menarik, cukup menarik karena menimpa salah satu multinational company di Jakarta, di Jakarta Selatan, di Gedung Arkadia. Rekan-rekan mungkin masih ingat ketika ada lift gedung Nestle jatuh dari lantai 3 hingga ke bawah, kurang lebih 3 lantai. Saya biasanya selalu bilang, saya jauh lebih senang di depan lift kami itu ada sign kuning seperti ini, berarti dia sedang dilakukan preventive maintenance, daripada dipasangi sign kuning police line. Kasusnya sepele, kasusnya simple. Yang terjadi adalah kita bicara ada main rope, ada rope governernya. Rope governernya yang harusnya seling penyangganya itu diameternya 8 mm, ternyata dipasangnya oleh teknisinya 6 mm. Yang lebih menyedihkan lagi, kenapa yang dihukum adalah pihak ketiganya, ternyata PJK 3-nya ini adalah surat penunjukannya sudah habis tahun 2010 dan tidak lagi diperpanjang. Teknisi yang melakukan perbaikan ternyata hanya dan hanya berbekal surat perintah kerja tanpa memiliki lisensi bahwa dia sebagai teknisi K3 untuk melakukan perawatan daripada lift. Kita lihat. Saya kenapa di awal kita coba lihat, pentingnya penegakan hukum, pentingnya kepatuhan akan legal. Rekan-rekan bisa lihat, kita sama-sama sudah memiliki Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan kesehatan kerja elevator dan juga eskalator. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh lift penumpang, ketika ada lift penumpang dan itu harus diperiksa oleh perusahaan jasa K3, ketika sudah selesai diperiksa, liftnya harus dipasang stiker warna biru. Berarti liftnya dalam kondisi layak. Kalau tidak layak, liftnya dipasang stiker berwarna merah. Rekan-rekan bisa lihat, seberapa sering rekan-rekan naik ke lift, baik itu lift di kantor maupun lift di public area, ke mall, ke yang lain, ada nggak stikernya? Kurang lebih saya keliling Indonesia, nggak begitu banyak. Saya sempat menemukan akhirnya satu, sehingga menarik sekali. Di salah satu kota kecil, ini saya temukan di hotel, saya sebut Amaris di Cilegon, ternyata ada di liftnya dia pasang seperti ini. Oh, buat kami selaku pengguna ketika kita datang ke lift, kita lihat liftnya ada stikernya seperti ini, berarti kita jauh lebih confidence, jauh lebih meyakinkan, lift yang saya naiki ini sudah diuji loh. Oleh PJK 3-nya jelas, next untuk pengujiannya kapan? Kita lihat, berapa banyak lift yang lain yang mungkin tidak ada stikernya, mungkin sudah dilakukan, tetapi penerapan dari Permenaker 6 2017-nya belum paripurna. Kita lihat terkait dengan legalnya. Ketika kita bicara kita punya lift, apakah itu lift penumpang atau lift barang, yang pertama harus ada izin untuk liftnya terlebih dahulu. Liftnya sudah memiliki izin, kalau ada operatornya, saya ambil contoh lift barang, operatornya harus memiliki lisensi. Jadi tidak hanya peralatannya saja, tapi juga operatornya. Pak, liftnya sudah, operatornya sudah. Kalau kamu lakukan perawatan, kami milih vendornya yang bagaimana, Pak?
kami hanya lihat harganya atau kami lihat minimal di awal pemenuhan terhadap peraturan pemerintahnya. Ketika rekan-rekan memilih vendor, balik lagi. Kita sudah punya peraturan terkait dengan PJK 3, rekan-rekan bisa lihat, Permenaker 0399, 0495, oh berarti pihak ketiganya yang saya pilih harus terdaftar sebagai jasa pemeriksaan dan pengujian teknik pesawat lift. Ini tadi yang tidak dilakukan dari pihak Nestle. Anda bisa lihat, dia punya tapi sudah expired, sudah tidak diperpanjang. Dan teknisinya, Anda bisa lihat, ada SKP-nya. Lisensi K3 sebagai teknisi lift tidak cukup hanya berbekal bermodalkan SPK saja, surat perintah kerja. Pak, kenapa pentingnya sampai perlu disinggung terkait dengan peraturan-peraturan legal compliance? Terlepas rekan-rekan sertifikasi SMK 3 atau tidak, rekan-rekan sertifikasi ISO 45001 atau berbagai macam sistem manajemen yang lain, ketika kita ada di negara Republik Indonesia, hukumnya adalah wajib untuk kita patuh terhadap peraturan yang berlaku. Poinnya sebelum kita masuk ke dalam insiden, rekan-rekan bisa lihat, Pak, kami sudah punya polisinya, Pak. Objektif kami adalah setiap orang selamat setiap hari. Ketika polisi dikeluarkan oleh pimpinan paling tinggi bahwa ini adalah komitmen, ini adalah janji. Dan 3 komitmen yang selalu ada, baik itu komitmen terkait lingkungan maupun K3, rekan-rekan bisa lihat. Mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah terjadinya polusi, perbaikan berkelanjutan, dan yang paling utama adalah patuh terhadap peraturan. Jadi tanpa memandang sertifikasi, ketika ada peraturannya dan itu relevan, Pak, kami punya elevator, Pak, kami punya eskalator. Berarti hukumnya wajib, fardu ain, buat rekan-rekan untuk patuh. Diturunkan, biasanya perusahaan punya namanya golden rules. Kalau di luar mungkin namanya golden ways. Nah, ini adanya golden rules. Kalau rekan-rekan lihat di layar, saya bawa, ini salah satu ketika rekan-rekan misalnya kalau rekan-rekan pernah ke BP Tangguh, biasanya mereka punya golden rules. Biasanya untuk komunikasi juga mereka buat 2. Jadi sisi depan bahasa Indonesia, sisi belakangnya bahasa Inggris, karena cukup banyak juga ekspat di sana. Paling jamak orang biasanya bilang ketika golden rules biasanya ada 3. Patuh, intervensi, kemudian peduli. Golden rules-nya di awal adalah bicara patuh. Ketika sudah bicara patuh, berarti ketika ada peraturan diturunkan di dalam prosedur perusahaan, prosedur K3, safe work practice, berarti hukumnya patuh. Nanti bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan, kita bisa lakukan nanti adanya intervensi. Ketiga adalah peduli. Ini sekedar pengantar di awal. Karena ketika kita paham akan K3 jauh lebih baik, ilmu accident investigation ini biasanya ilmu yang diajarkan tetapi dengan harapan tidak akan dipergunakan atau dipraktekkan. Kita lihat. Oke, kita sudah selesai untuk pengantar, kita coba masuk adalah safety performance. Karena kalau orang bicara kecelakaan, orang selalu bicara berapa banyak ya first aid-nya, berapa banyak ya LTI-nya. Sudah ada berapa kali kasus 2 tahun terakhir terkait dengan fatality. Safety performance paling gampang kalau rekan-rekan lihat di jalan tol, dia selalu pasang. Jumlah kecelakaan ada berapa banyak ya? Luka ringan berapa, berat berapa, meninggal berapa. Hanya kadang-kadang mau meninggalnya 20, meninggalnya 30, kok rasanya nggak mungkin saya muter jalan tol yang lain. Adanya juga lewat jalan tol tersebut. Tapi intinya adalah meningkatkan kesadaran kita. Oh iya, yang meninggal 15 loh. Penyebabnya karena kurang antisipasi. Untuk itu kita butuh jaga jarak aman. Apalagi kita bicara sekarang dengan COVID, rekan-rekan pasti menjaga jarak aman kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Kenapa perlu jaga jarak aman? Saya kadang-kadang juga bilang, dari COVID-19 ini kita belajar untuk menjaga jarak. Kenapa? Karena yang dekat pun belum tentu jadian. Jadi pentingnya untuk kita menjaga jarak aman.
Kita lihat, saya ambil contoh, koperasi rekan saya di Total Bangun Persada, ketika dia punya Anda bisa lihat di belakangnya selalu mereka pasang di papan besar, biasanya di hall ketika ada toolbox meeting, pertemuan seluruh karyawan, pasti di belakangnya selalu ada safety record. Periode sekian hingga periode sekian. Total hari kerjanya berapa, total jam kerjanya berapa, jumlah pekerja berapa hari tanpa kecelakaan. Ya. Biasanya yang dihitung adalah lost time injury. Tidak kalah samanya juga di beberapa perusahaan yang lain ketika rekan-rekan datang baru masuk di depan di pintu gerbangnya biasanya sudah dipasang untuk safety board-nya. Oh iya, ada data K3-nya, Pak. Bahkan dia hitung mulai dari nyaris celaka. Nyaris celakanya berapa, ringannya berapa, fatalnya berapa, hingga yang meninggal dunia. Goalnya buat apa? Goalnya di awal ini adalah menunjukkan komitmen perusahaan. Ketika kita datang, perusahaannya melakukan pengukuran, punya safety performance-nya dipajang, berarti perusahaan melakukan pemantauan, melakukan pengukuran, dan ini menjadi salah satu daripada key performance indicator. Dan ini dikomunikasikan. Kita lihat. Sesudah safety performance-nya ada, kita akan lihat, oh, Pak, sesungguhnya definisi dari insiden ini apa ya? Saya ambil dari ISO 45001. Jadi kalau kita bicara insiden ini, kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang menyebabkan kecelakaan atau sakit penyakit atau fatality atau hampir terjadi. Nanti orang akan lihat, Pak, bedanya apa ya? Kok ada insiden, ada accident? Jadi kalau kita bicara insiden ini adalah lingkaran paling luarnya. Semua kejadian yang tidak kita inginkan itu kita sebut sebagai insiden. Ketika kejadian yang tidak kita inginkan itu sudah menimbulkan kerugian, baik itu property damage ataupun personal injury, itu kita sebut sebagai accident. Jadi accident adalah bagian daripada insiden. Di luar daripada accident, masih di dalam insiden adalah near miss atau kita kenal sebagai hampir celaka. Jadi ada near miss, di sampingnya ada accident, semua terbungkus menjadi satu kesatuan adalah insiden. Nanti kita bisa lihat, ini fatality, ini cedera, ada near miss, orang sebut juga near hit atau close call. Kita lihat. Saya kasih contoh, ini diambil di salah satu perusahaan world class Indonesia. Jadi kadang-kadang juga dia bagi terkait dengan klasifikasi kecelakaan. Ada yang bagi berdasarkan kelas 1, 2, 3, ada yang bagi, menariknya di sini karena dia bagi berdasarkan warna. Dia bagi hijau, kuning, dan merah. Mungkin hampir sama ketika rekan-rekan punya matrix risk assessment, rekan-rekan akan bagi, oh Pak, kalau merah itu tingkat resikonya tinggi, kalau kuning itu menengah, kalau hijau itu tingkat resikonya rendah. Kurang lebihnya sama. Dia bagi apakah itu people, aset, dia lihat juga terkait dengan environmental maupun reputasi. Secara personal injury kita coba fokus, berarti ada first aid, medical treatment, naik lagi restricted, pekerjaannya menjadi terbatas, naik lagi sudah adanya LTS sehingga ada kehilangan hari kerja, majornya adalah fatality atau ada cacat permanen. Terkait dengan klasifikasi, masing-masing perusahaan bisa menggunakan terminologi yang berbeda. Tapi biasanya ini dibakukan di dalam prosedur dan dijelaskan di awal. Saya masih ingat ketika pertama kali saya datang ke Total di Balikpapan. Jadi di awal kita dapat bukunya, kemudian di belakangnya kami langsung diberikan buklet di mana di belakangnya dijelaskan tentang kecelakaannya seperti apa, pelaporannya bagaimana, dan apa klasifikasinya. Tidak lupa persis sama juga dengan kita bicara tadi, adanya life saving walk. Nanti kita akan diskusi seperti apa sih life saving walk terkait dengan pencegahan kecelakaan. Kita lihat, piramida kecelakaan kerja. Wah, saya yakin pasti ketika rekan-rekan sudah lama bergulat di K3, rekan-rekan bisa lihat. Ada Frank Bird punya, ada Henry punya, saya ambil yang punyanya Frank Bird. Jadi di 1960 dia melakukan penyelidikan. 1, 10, 30, 666.666. Artinya apa ya?
Kami biasanya agar jauh lebih paham kepada karyawan, rekan-rekan bisa lihat di layar saya, kami biasanya kami buatkan piramidanya. Jadi kami buatkan piramida 1, 10, 30, 666.666, lengkap dengan kriterianya dan apa yang akan kami lakukan untuk memotong tiap bagian agar tidak sampai pada ujung piramida. Jadi menariknya kita bisa lihat 1, 10, 30, 666.666. Biasanya kalau kita coba jelaskan dari bawah, artinya ketika ada 66.666 perilaku tidak aman, tidak dilaporkan, tidak di follow up, dia akan mampu punya potensi untuk menyebabkan 600 near miss. Naik lagi bisa menyebabkan 30 first aid, naik lagi bisa 10 LTI, dan paling tinggi adalah 1 kali fatality. Jadi poin pembelajarannya apa? Tidak mungkin tiba-tiba sekonyong-konyong mak bedunduk ada fatality kalau sebelumnya belum ada LTI, kalau sebelumnya belum ada first aid, belum ada near miss, tidak ada perilaku yang berbahaya. Piramida kita biasanya bentuknya seperti ini, tapi kalau kita lihat pelaporan kecelakaan, hasilnya ketika rekan-rekan lihat, piramidanya menjadi terbalik. Loh, kok di atas lebih banyak kasus LTI ya? Kasus first aid ya, kok near miss-nya hanya sedikit sekali. Loh, kok perilaku berbahayanya mungkin jarang ataupun bahkan tidak pernah dilaporkan. Jadi pastikan grafiknya juga begini. Jangan piramidanya bilang begini, tapi pelaporannya menjadi piramida terbalik. Saya berikan contoh kasusnya. Oke, saya ambil contoh ketika di Jakarta, salah satu proyek Waskita Karya, proyek rumah susun, ternyata salah satu besi proyeknya jatuh. Dia bangun di ketinggian lantai 10, ada besi holo, kurang lebih 4x6, Anda bisa lihat yang ini. Di samping proyek ini ada pasar Tiban. Ibu-ibu di samping ketika belanja tertimpa 4x6, ibu-ibunya meninggal langsung di tempat. Kan nggak berat-berat amat itu, Pak. Beratnya mungkin nggak berat-berat amat, tapi dia jatuhnya dari ketinggian lantai 10. Di dalam safety, saya berikan ilustrasinya. Ini terkait dengan drop object. Nanti saya coba ini sebagai pengantar, sehingga rekan-rekan nanti bisa lihat hubungannya terhadap piramidanya Frank Bird tadi seperti apa ya. Drop object, karena salah satu potensi kecelakaan yang sering terjadi di lapangan. Saya kasih contoh. Kebetulan kantor saya sampingnya Lotte Shopping Avenue. Oke. Ketika dia menarik, saya amati ketika ada penggunaan boom lift di sini. Ketika dia ada penggunaan boom lift, mungkin ketinggiannya kurang lebih 4 meter, Anda bisa lihat. Ketika ada baut jatuh, bautnya taruhlah 220 gram, jatuh dari ketinggian 4 meter ketika pekerjaannya di sini, taruhlah jatuh dari basketnya, kurang lebih paling benjol. Tapi rekan-rekan bisa bayangkan dengan baut yang sama, 220 gram, jatuhnya dari gondola yang sedang membersihkan gedung di ketinggian, kurang lebih 90 meter, efeknya berbeda. Bautnya boleh sama, tapi 1 4 meter, 1 90 meter, di dalam safety kami kenal ada namanya drops matrix kalkulator. Kan bisa lihat, di bawah ini adalah masanya, di atas ini adalah ketinggian. 220 gram, ada di sini 0,2. Jatuhnya di 4 meter, warnanya hijau. Kita lihat sebelah kanan, hijau ini first aid. Jatuhnya dari 90 meter, karena kan lihat warnanya jadi merah, fatality. Jadi jangan dilihat beratnya, tapi jatuhnya dari ketinggian yang mana. Anda bisa lihat. Saya berikan ilustrasinya.
sekali ilustrasi yang diberikan ketika kita bicara kunci Inggris, beban kurang lebih sekitar 6,7 kilo jatuh dari sekitar 71-80 feet, 80 meter, 200 feet. Anda bisa lihat efek yang ditimbulkan. Bahkan rekan-rekan ketika sudah menggunakan safety helmet pun Anda bisa lihat, safety helmetnya mungkin kuat, tulang leher Anda mungkin tidak. Pengendaliannya yang dilakukan biasanya orang pakai adanya tool connection, hampir sama. Rekan-rekan mungkin pakai body harness, kalau toolsnya diikatkan dengan tool connection. Pak, ketika saya naik ketinggian, tidak lagi toolsnya dibawa dimasukkan di saku, dimasukkan di kantong, tapi dia punya untuk tools belt-nya, jauh lebih mudah. Sehingga diharapkan dengan pengendalian secara teknikal mampu mencegah terjadinya drop object. Oke. Ini sebagai pengantar, kita masuk bagaimana korelasinya drop object tadi terhadap segitiga piramidanya Frankfurt. Dari perilaku beresiko 66.666 dapat bertransformasi menjadi 1 kali fatality. Kita lihat, bekerja di ketinggian 12 meter, bawa palu 425 gram. Kondisinya seperti ini. Kira-kira masuk kategorinya apa ya? Near miss kah? Atau mungkin perilaku tidak aman? Kalau seperti ini, masuknya adalah risk behavior, perilaku tidak aman. Kenapa? Karena dia membawa palu, bekerja di ketinggian 12 meter, tapi tanpa adanya tools connection. Nggak ada talinya, nggak diikatkan. Jadi, perilakunya berbahaya, perilakunya beresiko karena ada kemungkinan adanya drop object. Anda bisa lihat. Sebut saja Joko, Anda bisa lihat di hari pertama dia masuk, ada palu tadi jatuh tepat di sampingnya, tapi tidak sampai mengenainya. Kira-kira kategorinya apa? Oh, kategorinya ternyata near miss karena hampir celaka. Dia hanya ngelus dada, minum, kemudian istirahat, siangnya balik lagi ke proyek. Ternyata delala palu yang sama jatuh lagi. Kali ini jatuhnya tepat di atas kakinya. Kebetulan sebelum masuk kerja, perusahaannya taat. Dia sudah diberikan safety shoes. Oke. Safety shoes-nya mungkin nggak mereknya kaleng-kaleng. Safety shoes-nya Red Wing. Kurang lebih 2,8 sampai 3,2 juta sepasang. Wah, kalau safety shoes-nya saja sudah segitu, kebayang gapoknya berapa yang dia bawa pulang tiap bulan. Pas kena ke safety shoes-nya, kira-kira apa? Pak, tadi kan near miss. Oh, yang ini juga ternyata near miss. Hampir celaka karena safety shoes jatuhnya pas di atas steel toe-nya, 0,6 mm. Berarti masih hampir celaka. Sorenya dia pulang, istirahat 2 hari, karena Sabtu Minggu dia libur, Senin ketika dia masuk lagi, kok ya palu yang sama jatuh lagi, kali ini jatuhnya di atas kepala. Ini kok sialnya berturut-turut ya, mungkin ada azab ini kita lihat. Oh, dia jatuh lagi, apa yang terjadi? First aid. Karena rekan-rekan nanti bisa lihat dengan drop smarty kalkulatornya 12 meter 425 dapatnya first aid. Dirawat di first aid room, selesai, istirahat sebentar, ke kantin, balik lagi ke proyek. Palu yang sama ternyata masih jatuh lagi. Kali ini jatuhnya di pundak sebelah kiri. Jadi sakitnya sudah nggak di hati, tapi sakitnya ada di pundak. Anda bisa lihat. Case-nya naik menjadi lost time injury. Kehilangan hari kerja 12, dia tambah lagi cuti 6 hari, 18 hari nggak masuk, hari ke-19 dia masuk. Karena kelamaan cuti, lupa pakai helm. Begitu masuk, palu yang sama ternyata jatuh lagi. Kali ini kena di kepala. Bisa lihat. Berarti naik menjadi fatality. Case-nya mau bilang apa? Persis sama. Tadi rekan-rekan kalau bisa lihat.
Berarti tidak mungkin tiba-tiba sekonyong-konyong mak bedundu ada fatality. Sebelumnya sudah kena loh di pundak kirinya 10 kali, sebelumnya sudah ada first aid loh 30 kali, sebelumnya jatuh kena sepatu, jatuh di sampingnya itu sudah ada 600 kali loh. Sebelumnya dia bekerja di ketinggian tidak pakai connection itu sudah ada 66.666. Rekan-rekan mau melakukan intervensi tunggu yang mana? Tunggu sudah LTI, tunggu fatality, atau mumpung baru perilaku beresiko, belum ada korban jiwa, kita lakukan, kita intervensi. Anda bisa lihat. Jadi ketika kita bicara safety, saya biasanya, Anda bisa bayangkan kalau yang bekerja itu adalah anak kita. Kalau yang bekerja itu adalah adik kita, kalau yang bekerja itu adalah saudara kita. Kira-kira rekan-rekan apakah punya hati untuk melakukan penyelidikan hanya dan hanya ketika LTI atau bahkan sudah fatality. Jadi pentingnya adalah kita memotongnya ada di bawah. Mumpung baru perilaku tidak aman. Karena ini yang paling banyak kita observasi. Jadi, Pak, saya jago sekali, Pak. Sayang, Pak, sudah dapat training incident investigation kalau nggak pernah dipraktekkan. Anda bisa lihat. Kan berarti rekan-rekan pandai tapi dengan mengorbankan orang lain. Sepele hanya dan hanya tidak menggunakan safety helmet. Coba kalau dia pakai safety helmet, case-nya mungkin berbeda. Kita lihat. Berarti pentingnya nanti kita lihat, sebisa mungkin ketika kita bicara pelaporan insiden, karena kan near miss pun juga sudah termasuk di dalam insiden. Kita laporkan sebisa mungkin, jangan menunggu adanya personal injury. Nah, makanya sebelum kita mulai, kenapa saya biasanya cukup lama di pendahuluan, orang banyak sekali lakukan terkait dengan safety observation card. Mumpung baru 66.666 loh, Pak. Bagaimana kami bisa intervensi, karena ini juga salah satu golden rule. Kalau kami lihat tindakan tidak aman, kami lihat ada kondisi tidak aman, kami lakukan intervensi. Anda bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat di layar saya, ada banyak sekali. Saya keliling perusahaan, Anda bisa lihat. Biasanya ada puluhan, ada belasan, tapi yang paling menarik sesuai dengan saya tampilkan, saya ambil 2. Ini punyanya Dupont, yang ini satu lagi punyanya Pertamina. Pertamina punya biasanya disebutnya sebagai PEKA, kartu pengamatan dan melakukan intervensi. Saya berikan ilustrasi. We're all under pressure to get the job done. But regardless of how urgent or important a job may be, nothing's worth risking your safety. Whether you're a worker or an employer, together we can make the workplace safe. Brunei. Because no matter what you do, safety starts with you. Saya menarik sekali ketika kita bicara tadi penyelidikan, poinnya dia selalu bicara keselamatan selalu dimulai dari kita, tanpa melihat apakah saya orang kerja, saya orang produksi, saya orang warehouse. Jadi keselamatan selalu dimulai dari diri kita. Dan nanti ketika kita belajar terkait dengan penyidikan, nanti saya akan bawakan salah satu loss causation mode-nya. Kita bicara adalah ketika ada penyebab langsung ini adalah apakah itu tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman. Kita lihat, ternyata penyebab langsung kecelakaan memang berdasarkan data dari Dupont 1980, dia selalu bicara 96% adalah terkait dengan tindakan tidak aman. Hal ini pun kita bisa lihat di sini. Saya ambil contoh tadi dengan safety observation card. Biasanya kami keluarkan untuk ketika melihat tadi,
karena kami adalah patuh, intervensi, dan peduli, karena kami punya rasa peduli ketika melihat rekan kerja melakukan tindakan tidak aman, kami mengingatkan, kami menegur, biasanya kami lakukan komunikasi, kami tuliskan di dalam kartu pengamatannya, plus juga tadi, kalau saya ambil contoh, biasanya kami punya namanya life saving rules, 12 aturan keselamatan, lebih banyak ini diterapkan di oil and gas production, tetapi ternyata tidak hanya monopoli di situ. Saya ke beberapa tempat, ternyata baik manufacturing yang lain pun dia juga coba untuk mengadopsi terkait dengan life saving rules-nya. Kita lihat, dari 12 life saving rules, ternyata yang dilakukan, tadi ada 4 cuplikan video, yang pertama terkait dengan tools dan equipment, ada life saving rules-nya. Jadi harus gunakan peralatan dan perlengkapan yang layak pakai. Mana yang nggak layak pakai? Video yang kedua, dia melakukan mopping tapi kabelnya sudah dalam kondisi tidak layak pakai dan dia sangkutkan di pundaknya. Berarti tools dan equipment-nya tidak layak pakai. Yang pertama, tools dan equipment-nya dia melakukan pemotongan, sudah ada guarding mesin, tapi guarding mesinnya dia ganjal dengan pensil. Loh, Pak, biar benda kerjanya saya melihatnya jauh lebih jelas. Tapi kan di satu sisi dia menyebabkan dirinya terpapar terhadap bahaya. Jadi dikomunikasikan dengan safety observation card sambil kembali diingatkan. Ini loh, life saving rules-nya. Yang kedua terkait dengan safe zone position. Anda bisa lihat video yang ketiga. Di dalam warehouse, dia sudah berjalan, dia pegang dengan papan kerjanya, tapi dia berjalannya bukan pada jalur pejalan kaki, dia berjalannya di luar, sehingga mengakibatkan di depannya ada forklift yang beroperasi. Jadi dia tidak menempatkan dirinya pada safe zone position. Bekerja di ketinggian 6 feet, 1,8 meter. Anda bisa lihat yang video yang terakhir. Ketika dia bekerja di ketinggian, pertamanya dia sudah pasang connection-nya lanyat dengan angkornya, tapi ketika bekerja di menjauh, akhirnya dia lepas. Berarti ada 4 tindakan tidak aman dan juga melanggar 3 daripada life saving rules. Nah, kita sudah belajar terkait dengan dasarnya, kita sudah belajar terkait dengan safety performance, sekarang tidak kalah pentingnya. Dasarnya peraturan kenapa kami harus melakukan pelaporan dan kemudian penyelidikan ini apa ya? Kita lihat. Oke, kenapa saya ambil ini, saya kurang lebih menarik sekali. Saya kurang lebih hampir sekitar 3 minggu saya dengan salah satu perusahaan nasional untuk kelapa sawit, kami keluar masuk kebun kelapa sawit, salah satunya adalah untuk melihat bagaimana sih kita bisa mendidik ketika pekerja agar tidak ada lagi kita bicara kecelakaan. Anda bisa lihat ketika dia melakukan pendodosan dengan pelepah kelapa sawitnya untuk mengambil tandan buah segarnya. Ternyata ada begitu banyak hal dan bagaimana poinnya bukan pada mematangkan teknik investigasinya, tetapi mencegah agar kecelakaannya tidak terjadi. Kita lihat, dasar peraturannya di awal lah, ini Undang-Undang Sapu Jagat masih relevan. Kita bicara, walaupun Anda yang lupa, kan dendanya hanya 100.000. 1970, rekan-rekan bicara 100.000. Saya diceritain, karena saya sendiri pun belum lahir, itu kalau rekan-rekan lihat harga Honda CB70, karena itu motor pertama kali saya belajar motor, Honda CB di 1970 itu harganya hanya sekitar 39.000. Jadi 100.000 itu kurang lebih sudah dapat 3 motor Honda CB. Jadi kalau kita lihat sekarang ya mungkin nilainya nominalnya pasti sudah berbeda. Jadi pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan pada tempat kerjanya, tanpa melihat yang celaka siapa, tetapi tempat kerjanya, area ownernya siapa. 0398 dia bicara tata cara pelaporan dan pemeriksaan. Nanti ada tata caranya, ada formnya sendiri yang harus diisi. Undang-undangnya ada, diturunkan ke Permenaker, tidak kalahnya juga ini sekilas mengenai Permenaker 03/1998, kecelakaan itu ada kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan,
pembuangan limbah ataupun kejadian berbahaya lainnya, dan dilaporkan paling lama 2 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Jadi aturannya sudah jelas, pelaporannya juga sudah jelas. Tidak kalah pentingnya, kan kita tadi sudah sepakat, K3 ini kan nggak hanya bicara mencegah terjadinya cedera, tapi juga mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Ternyata di Permenaker 0181 juga ada kewajiban untuk melaporkan penyakit akibat kerja. Hanya ini memang lebih kepada ranah medis, harus biasanya di kami ada occupational doctor, sehingga dia akan lakukan 7 langkahnya. Misalnya terkait dengan noise induced hearing loss. Dia diagnosa klinisnya, anamnesinya bilang apa ya, pemeriksaannya bagaimana ya, pajanannya dia terpapar, oh iya Pak, dia terpapar misalnya bising Pak. Oh, hubungan 1 dan 2-nya ada nggak? Oke, ada hubungannya Pak, ternyata bisingnya mampu menurunkan kemampuan pendengaran. Dilihat, pajanannya cukup tidak? Oh, Pak, kan di Permenaker 05 2018, kan kita bicara faktor fisika bising itu 85 desibel, kelas A selama 8 jam. Oh iya, nanti dilihat lagi hasil pengukuran lingkungan kerjanya seperti apa ya. Dilihat lagi faktor individunya. Keturunan tidak, dia mengkonsumsi obat tidak. Oh ternyata hobinya dugem. Kemana-mana pasti pakai earphone. Nah, earphone-nya tuh yang kalau lihat dari jauh tuh udah langsung kelihatan JBL-nya. Anda bisa lihat. Oh, mungkin pengaruhnya bukan hanya karena pajanan saja. Ada nggak faktor lain? Oh ternyata di rumah punya usaha sampingan bengkel bubut untuk modifikasi motor. Anda bisa lihat. Terakhir ditentukan, oh berarti ini masuk pada PAK atau tidak ya? Ini masuk pada penyakit akibat kerja atau tidak? Oh ternyata nanti diambil kesimpulan oleh dokter pemeriksa kesehatannya. Masuk nggak ini adanya gangguan pendengaran? Terkait dengan gangguan pendengaran, saya masih ingat ketika mungkin sekarang sudah dibuka ya, ketika di Malioboro itu ketika kita jalan di Tugu ke sana, itu sering sekali paling rame sekarang adalah hiburan terkait dengan gamelan. Jadi banyak orang pakai gamelan, terus saya biasanya bertanya, menurut rekan-rekan kira-kira alat musik apa yang paling menimbulkan bising? Ada yang bilang angklung, buat saya alat musik yang menimbulkan bising itu adalah gendang. Gendang bisa menyebutkan penyakit akibat kerja nggak Pak? Oh, ternyata bahaya yang ditimbulkan dari gendang itu bisa jauh lebih berbahaya. Oh, gendang apa Pak? Gendang telinga yang lama nggak mendengar kabar darimu. Itu jauh lebih berbahaya. Oke, kita lihat. Salah satu hal juga yang mendorong terkait dengan peraturan, bagaimana orang mencoba untuk mengejar terkait dengan nihil kecelakaan kerja, adalah dari kementerian sendiri berdasarkan Permenaker 170 ada penghargaan terkait dengan zero accident, kecelakaan yang nihil. Kementerian ada, tidak kalahnya juga gubernur pun di level gubernur provinsi pun memberikan penghargaan yang sama. Diikuti juga di level di bawahnya, banyak yang belum. Buat saya ini adalah bagus sehingga orang mulai mendata, orang mulai mengukur, akhirnya orang mulai bagaimana kami bisa agar tidak terjadi kecelakaan. Sepanjang tidak ada data yang disembunyikan, sepanjang ada kejadian tapi tidak dilaporkan. BPJS pun sama, atau mungkin perusahaan subkon dapat penghargaan daripada perusahaan ketika dia melakukan project. Jadi penghargaan ini adalah kita bicara apresiasi. Ini juga mendukung iklim agar orang berusaha agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kita lihat, kita sudah belajar dasar peraturannya, poin yang keempat, ini kita mulai. Pak, bagaimana ya kita untuk melakukan penyelidikan kecelakaan kerja? Di awal butuhnya seperti apa sebelum penyelidikannya kita lakukan, sebelum penyelidikannya kita mulai? Poinnya dulu, kenapa sih Pak kita harus repot-repot melakukan penyelidikan? Di awal pentingnya apa kita melakukan penyelidikan? Karena ini adalah komitmen. Kan rekan-rekan lihat, oh Pak kami sudah punya target ditandatangani, misalnya saya ambil contoh di PGN Mas, sudah ditandatangani dari direktur hingga semua pihak. Kan ini menjadi komitmen, karena kan di dalam
Polisinya di dalam target kan pasti mencantumkan bagaimana kita menciptakan tempat kerja yang bebas cedera maupun PHK. PHK-nya sama dengan 0, mungkin ada zero LTI juga menjadi target. Jadi ini adalah komitmen. Tidak hanya sekedar pajangan, tidak hanya komat kamit, tetapi ini dibuktikan dengan sikap nyata, yaitu dilakukan penyelidikan kecelakaan kerja, bahkan di beberapa tempat melibatkan hingga pimpinan paling tinggi. Mampu mendeteksi adanya defisiensi dalam pengelolaan K3. Karena ada kecelakaan kan berarti ada yang abnormal, ada yang nggak sesuai. Oh, ternyata rekan-rekan punya begitu banyak, misalnya roda berputar tetapi tanpa adanya pelindung. Rekan-rekan bisa lihat di gambar, oh ternyata pelindung mesinnya tidak terpasang, Pak. Ternyata karyawannya sendiri tidak sadar kalau itu adalah bahaya. Berarti kita bisa mendeteksi, oh adanya defisiensi terkait dengan mesin guarding. Tidak hanya kita lihat di satu mesin, tapi kita lihat mesin yang lain apakah sama atau tidak. Jadi ketika melakukan tindakan perbaikan, pastikan tidak hanya fokus pada tempat terjadinya kecelakaan, tetapi pada peralatan sejenis di mana kemungkinannya terjadi berulang, itu juga harus kita lakukan tindakan perbaikan. Poin yang ketiga adalah kita mampu mencegah agar insidennya tidak berulang. Oh, terjadi karena bukan otoritasnya dia menghidupkan mesin yang sedang dalam perbaikan. Ternyata tidak dilakukan deisolasi. Oh, ternyata tidak adanya lockout. Oh, ternyata tidak dipasang juga take out. Jadi adanya program LOTOTO, lockout, take out, dan juga tray out. Nah, berarti ini dapat menjadi masukan untuk dibuatkan sebagai safe work practice. Dibuatkan prosedurnya, kemudian dibeli peralatannya, dimodifikasi instalasi mesinnya, baik itu listrik, fluida, dan yang lain, kemudian diterapkan. Jadi ini 3 alasan di awal kenapa kita harus melakukan penyelidikan. Tim penyelidikan, banyak yang tanya, loh Pak, timnya ya pasti EHS harus ikut Pak, pasti orang K3 harus ikut. Lah ini, kalau semua hanya mengandalkan kepada orang K3, saya biasanya bilang orang K3 ini, atau rekan-rekan biasanya bilangnya apa ya, HSE. HSE ini singkatannya bukan lagi Health Safety Environment, tapi singkatannya sudah berubah menjadi Health Safety, bukan lagi environment, tapi everything else. Semua yang lain juga lari kepada orang K3. Anda bisa bayangkan begitu banyak near miss, begitu banyak misalnya tindakan tidak aman, atau mungkin first aid, dan semua harus orang K3 yang terlibat. Anda bisa lihat. Jadi K3 tidak lagi harusnya menjadi center of excellence, tapi K3 harusnya dia provide support, dia provide coaching counseling, masing-masing proses ownernya harus mampu berpikir know-how-nya seperti orang K3. Kalau hanya mengandalkan K3, saya bilang, orang K3 akan menjadi benar-benar orang K3. Keliling-keliling kantin, capek minum lagi, kemudian keliling-keliling dan balik lagi ke kantin. Lah kan nggak selesai-selesai, Anda bisa lihat. Tim penyelidikannya, saya ambil salah satu contoh di multinational company, dia bagi. Oh, kalau near miss, leadernya asisten manajer loh. Ternyata bukan harus selalu orang safety yang terlibat. Anda bisa lihat. Pak, kalau fatality, site manajernya yang harus ambil alih. Kalau medical treatment mungkin cukup hanya sampai dep head-nya. Jadi orang safety lebih untuk bicara know-how-nya. Bagaimana mereka bisa terlibat, berarti di dalamnya kita harus berikan kompetensinya. Sama persis ketika rekan-rekan melakukan training untuk, kenapa ya si A, si B, si C bisa sebagai permit issuer untuk isu daripada izin kerja. Kita lihat. Langkah dalam melakukan penyidikan kecelakaan kerja, saya bicara ada 5 langkahnya. Langkah yang pertama adalah bagaimana ketika kita melakukan penyelidikan, kita harus fokus hingga kepada penyebab dasarnya. Jadi tidak hanya pada gejalanya, tapi sampai pada akar permasalahannya.
Yang kedua adalah ketika kita melakukan pelaporan, kita tulis semua bukti pendukungnya yang nanti kita akan belajar terkait dengan 4P dan apa saja hasil dari penyelidikannya. Laporan sudah dituliskan, hasilnya sudah ada, kita lakukan tindakan perbaikan. Di kami, tindakan perbaikan biasanya kami sebutnya TOP, nggak pakai BGT, hanya TOP saja. T-nya ada teknik, O-nya ada organisasi, P-nya adalah personal, atau rekan-rekan biasa bilang engineering control, administrasi, maupun PPE. Jadi kita lihat tindakan perbaikannya, kemudian tidak kalah pentingnya yang keempat, di follow up. Sudah dilakukan penyelidikan, sudah ada tindakan perbaikan yang disepakati, kemudian dikerjakan secepat mungkin, setidaknya memenuhi daripada due date-nya, memenuhi daripada deadline-nya. Sesudah dilakukan follow up, tindakan perbaikannya sudah diimplementasi, sudah selesaikah? Belum. Rekan-rekan masih butuh untuk evaluasi. Oh, kira-kira tindakan perbaikan yang sudah saya terapkan, sudah ditetapkan itu efektif atau tidak? Oh, Pak, karena sebelumnya misalnya mesinnya tidak ada pelindung mesin. Oke, kita pasang pelindung mesin. Ternyata pelindung mesin yang dipasang ketika pihak maintenance melakukan perawatan, melakukan lubrikasi, pelindung mesinnya menghalangi sehingga harus dilepas dan kesusahan dalam memasangnya kembali. Berarti tindakan perbaikan yang kita lakukan tidaklah efektif. Jadi jangan hanya berhenti ketika tindakan perbaikannya sudah dilakukan, tapi pastikan rekan-rekan juga lakukan review. Sudah efektif atau tidak. Kita lihat. Kemudian kita bicara terkait dengan jalur pelaporan di sini. Anda bisa lihat. Jalur pelaporannya, oh, Pak, kalau first aid, saya sharing dari salah satu perusahaan, sampainya kemana ya, Pak? Oh, first aid mungkin hanya sampai ke line manager, Pak. Ketika medical treatment bisa sampai kemana? Bahkan ketika misalnya fatality, Anda bisa lihat, sampai ke corporate, naik sampai VP-nya, bahkan bisa diberikan kepada seluruh bisnis grupnya. Anda bisa lihat. Jadi dia bagi menjadi tim leadernya, bahkan pelaporannya juga dia bagi. Sehingga orang bisa mengambil lesson learn-nya dan reportnya harus sampai kemana ya? Oh, saya masih ingat ada rekan saya yang cerita dia dapat bahkan sampai PHK karena dia terlambat memberikan laporan. Karena kejadiannya hari ini dia baru melaporkannya keesokan hari. Dengan anggapan, asumsi dia menunggu hingga semua data terkumpul. Tapi kadang-kadang perusahaan bilang setidaknya ada pelaporan secara lisan, biasanya kurang dari 2 jam. Paling tidak ada preliminary-nya. Full report-nya masing-masing perusahaan akan tentukan 1 hari kerja, 2 hari kerja. Tergantung daripada tipe atau jenis injury-nya. Oke, kita lihat. Kadang-kadang, Pak, yang penting kan lapor, yang penting kan dilakukan penyelidikan. Nah, saya biasanya bilang, bagaimana kita coba untuk belajar dari sendal jepit. Kami biasanya selain ngurusin safety, kami juga biasanya ngurusin security terkait dengan keamanan. Kalau di dalam security terkait dengan keamanan, kami biasanya melihat segala sesuatu itu sebagai aset. Ketika ada aset, berarti ada layer of protection-nya, deny, delay, detect, deter. Kalau kita mungkin mulai dari eliminasi hingga sampai kepada PPE. Rekan-rekan masuk ngisi visitor slip, dilakukan checking pemeriksaan barang, dilakukan dengan body check, security keliling melakukan security patrol, di beberapa tempat dipasang dengan CCTV. Tapi kadang-kala, karena misalnya kami juga punya mushola yang cukup besar, menerima jamaah dari luar, sering sekali terjadi laporan kalau setiap Jumat itu, apalagi kita bicara terkait dengan sendal jepit, sebelum COVID, saya bilang, oh, banyak sekali sendal jepit yang hilang, dan akhirnya ini salah satunya tindakan perbaikannya. Pak, sendal jepit saya hilang. Oh, coba Mas, kita lakukan perbaikan seperti ini. Kita ambil dulu yang deny. Oh, ternyata juga masih hilang. Berarti kurang efektif. Oh, kita coba lagi, Pak. Gimana kalau Bapak naikin lagi tingkatnya, Pak? Kita coba dengan tulisan Kapolri, ternyata sendal jepitnya juga masih saja hilang. Bayangan saya kadang-kadang sendal jepitnya hampir sama terhadap hubungan kita
sama orang dekat, orang yang kita kasihi. Kadang-kadang kalau nggak putus ya diambil teman dekat. Anda bisa lihat. 2 Jumat hilang, Jumat yang ketiga dia masih komen lagi dan akhirnya, oh Pak, semua cara sudah kita lakukan. Bagaimana kalau kita coba cara yang ini, Pak? Dipasang gembok. Udah dipasang gembok, ternyata juga masih saja hilang. Sendalnya plus dengan gemboknya. Yang bersangkutan datang kemudian marah, Pak, gimana sih orang K3? Sudah 3 Jumat berturut-turut swallow saya hilang, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Kembali lagi, orang safety kan harus memberikan pengayoman. Orang safety harus memberikan sesuatu yang mencerahkan. Akhirnya saya biasanya bilang seperti ini, Mas, jika sandalmu hilang saat engkau sedang menunaikan sholat di masjid, itu adalah cobaan yang paling ringan. Karena sesungguhnya cobaan yang paling berat ketika sandalmu tidak pernah ada di masjid. Salam super. Jadi Jadi poinnya adalah jangan kita melakukan segala sesuatu hanya dan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Oh Pak, ada insiden yang penting saya laporkan. Oh Pak, yang penting diselidiki. Tapi kita lihat, sesungguhnya esensinya ada di mana sih? Bagaimana dengan kita melakukan penyelidikan kecelakaan kerja yang baik, kita bisa dapat akar permasalahan, kita lakukan perbaikan sehingga kita harapkan tidak akan kembali terulang. Kita lihat. Kita sudah tadi bicara penyelidikan, ini yang paling penting adalah pengumpulan bukti. Banyak sekali biasanya orang lebih cenderung, Pak, kira-kira nanti tekniknya mau pakai yang mana ya, Pak? Pakai 5Y kah? Pakai fault tree analysis kah? Pakai fishbone kah? Buat saya kalau kita bicara terkait dengan insiden investigasi, ini adalah pendekatan proses. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya adalah bagaimana bukti yang kita kumpulkan, di dalam prosesnya adalah terkait dengan tools yang kita gunakan, sehingga outputnya kita dapatkan akar permasalahan dan kecelakaannya tidak berulang. Jadi saya selalu bilang, secanggih apapun pada saat proses tools yang kita gunakan, kalau yang masuk sampah, hasilnya pasti sampah. Jadi sesungguhnya paling penting itu ada di inputnya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan bukti sehingga bukti yang kita kumpulkan itu bahkan dengan tools yang sederhana pun kita bisa mendapatkan akar permasalahan ketika buktinya cukup. Yang kita dapatkan adalah fakta, bukan opini. Kita lihat. Pengumpulan bukti. Ketika kita melakukan penyelidikan, apa sih yang harus diperhatikan di awal? Kadang-kadang ini yang mirisnya, ketika ada penyelidikan, ada kecelakaan, biasanya yang nonton banyak, yang nolong dikit. Oh, yang penting saya bisa ambil gambar, saya bisa upload di Instastory saya. Anda bisa lihat. Hal yang pertama, pentingnya kita amankan lokasi. Kita inspeksi lokasi agar tidak akan ada potensi bahaya tambahan. Jadi lokasi sudah dalam kondisi aman. Langkah yang kedua, jauhkan pekerja, jadi lokasi agar dijaga tetap steril sampai semua fakta terkumpul, karena biasanya ketika ada kecelakaan akan begitu banyak sekali orang yang berkerumun. Apa yang terjadi? Anda bisa lihat. Lokasi diamankan, pekerja dijauhkan. Langkah yang ketiga, rekan-rekan lindungi barang bukti, pastikan tetap utuh, otentik, asli, dan kemudian tidak berpindah posisi. Bahkan beberapa mungkin kalau diurutkan, bukti 1, bukti 2, bukti 3. Agar tempatnya masih steril, barang buktinya yang nanti akan bermanfaat untuk penyelidikan lebih lanjut. Langkah keempatnya, tidak kalah pentingnya kita buat daftar saksi. Kita list daftar saksinya siapa aja ya. Nanti kita akan bicara apakah saksi langsung yang berada pada lokasi kejadian ataupun saksi tidak langsung. Tidak berada pada lokasi kejadian namun memahami prosesnya. Kita lihat.
Ini tadi yang tidak kalah pentingnya, input di awal paling penting itu adalah 4P. Kita butuh adanya people, people ini adalah saksi. Baik itu mungkin korban ketika korbannya dapat dimintai keterangan, saksi langsung yang berada pada kejadian, atau saksi tidak langsung tapi dia kurang lebih expert di bidang tersebut, tahu sesungguhnya prosesnya bagaimana. People-nya dapat, yang kedua adalah parts-nya. Ketika ada kejadian misalnya jatuh dari ketinggian, kita lihat full body harness-nya bagaimana ya? Di atas ketika dia jatuh dari ketinggian tadi kondisi handrail-nya bagaimana ya? Kondisi mitrail-nya bagaimana ya? Cukup kuat atau tidak tuh bot yang terpasang, Anda bisa lihat. Jadi ada people-nya, ada parts-nya, kemudian ada paper-nya. SOP-nya bagaimana ya? Yang bersangkutan kira-kira lisensinya layak tidak dia bekerja di ketinggian? Dia punya nggak terkait dengan Permenaker 9 2016 misalnya untuk sertifikat TKBT 2, tenaga kerja pada bangunan tinggi? Papers-nya ada. Record training-nya bagaimana? Kemudian kita bicara position. Position ini adalah kita mencoba memetakan, biasanya dibuatkan secara kronologi, rekan-rekan bisa buatkan berdasarkan sketsa. Jam sekian si A ada di sini, jam sekian si B ada di sini melakukan ini. Jadi kita mendapatkan posisi seseorang berdasarkan kronologi waktunya, seseorang ada di mana melakukan apa. Dengan 4P ini tadi sebagai input, nah prosesnya kita mau pakai toolsnya apapun, yang paling sederhana pun kita bisa mendapatkan outputnya. Jadi poin paling penting di awal adalah 4P. Saya berikan ilustrasi. Misalnya ketika dari 4 goresan gambar ini, rekan-rekan ditanya, kira-kira ini gambar apa ya? Oh Pak, belum jelas Pak, ini kira-kira gambar apa. Saya tambahkan lagi beberapa titik lagi. Oh Pak, masih kabur Pak, ini kira-kira gambar apa. Saya tambahkan lagi, masih belum kentara Pak. Kenapa? Mungkin rekan-rekan baru ketemu parts dan people-nya. Paper dan positionnya belum dapat, sehingga kita belum bisa melihat secara jelas. Kira-kira semua fakta sudah terkumpul atau tidak. Wah, ini kira-kira hewannya berkaki 3 atau berkaki 4 ya, Pak. Dilihat. Oh, mungkin people-nya sudah dapat, parts-nya sudah ketemu, positionnya sudah dapat, hanya papernya belum lengkap. Sehingga sudah mulai memberikan gambaran, tapi belum jelas. Goalnya di sini. Kita ingin bangun gambar yang jelas, gambar yang utuh dengan 4P, sehingga ketika kita mulai penyelidikan, semua itu adalah fakta. Nggak ada lagi adanya opini, adanya asumsi, atau adanya katanya-katanya. 4P-nya sudah terkumpul, gambarnya sudah jelas, mudah kita untuk memainkan dengan menggunakan tools yang paling sederhana. Saya ambil contoh, biasanya ada safety alert. Salah satu dari sini adalah kita bicara pentingnya dari 4P tadi. Saya ambil contoh misalnya terkait part. Kita bicara terkait dengan gerinda tangan. Anda bisa lihat. Jadi yang terjadi case-nya, gerindanya tidak ada covernya, tidak ada pelindungnya. Karena tidak ada pelindung, harusnya gerindanya dipasangnya, batu gerindanya 6 in. 6 in itu speed load-nya 10.000 RPM. 6 in-nya pas nggak ada, dia pasangnya 9,5 in. 9,5 in itu harusnya maksimumnya 3.400 RPM. Berarti yang terjadi kan dia dioperasi pada load 10.000, berarti adanya overspeed, sehingga akhirnya batu gerindanya menjadi pecah. Anda bisa lihat. Terus rekan-rekan, loh Pak, gambarnya nggak ada yang jauh lebih baik lagi. Kadang-kadang kita berikan seperti ini karena orang sudah tahu, oh ini loh konsekuensinya, sehingga ke depan diharapkan untuk mampu memodifikasi perilaku. Hanya memang sekarang ada aturan medisnya ketika kita menampilkan gambar, setidaknya tidak terlihat. Tapi pembelajarannya, karena ini kita bicara untuk sharing pembelajaran, kadang-kadang saya bilang, luka berdarah itu 3 minggu dapat sembuh. Tapi luka nggak berdarah itu kadang-kadang butuh waktu jauh lebih lama untuk sembuh.
Berarti ini salah satunya pentingnya kita bicara terkait dengan parts-nya. Saya berikan ilustrasi. Oke, kita lihat. Jadi kecelakaan ini tadi dapat dilakukan follow up-nya karena salah satunya ketemu 4P-nya adalah parts-nya. Anda bisa bayangkan ketika people-nya ada, Anda sudah tanyakan grindernya, Anda tanyakan rekan helpernya, fitter-nya di sekitar, tapi parts-nya nggak ketemu, belum tentu kita bicara dengan tools apapun, akar permasalahannya dapat kita temukan. Case yang kedua, saya ambil contoh tadi, parts kali ini buktinya adalah paper. Mungkin rekan-rekan masih ingat di April bulan tahun 2020, ketika salah satu kasus kejadian di Bandar, tetapkan 2 tersangka, di mana salah satu tersangkanya adalah safety. Jadi 1 foreman, 1 safety. Case-nya adalah ternyata dianggap dia tidak menjalankan SOP, di mana di dalam SOP-nya ada kita bicara terkait dengan izin kerja. Berarti salah satunya ketika ini dapat dilakukan untuk penyelidikan, walaupun ini ada di ranah kepolisian karena dia pakainya KUHP, dari sisi kita bisa lihat, oh terkait dengan paper, terkait dengan adanya permit to work, adanya izin kerja. Rekan-rekan biasa lihat, kalau bisa lihat di layar, sorry saya bawa ke posisinya ke layar saya. Kalau kita bisa lihat kan rekan-rekan biasanya lihat ada begitu banyak sekali izin kerja, karena izin kerja biasanya dengan berbeda warna, dengan berapa rangkap, dengan kopi karbon, atau mungkin yang hanya 1 lembar saja. Oh, ini adalah permit to work-nya, berarti ini adalah bukti papernya yang bisa kita lihat. Berarti papernya kita lihat pertama, oh prosedurnya terkait dengan work permit-nya seperti apa ya? Ketika dia sudah ada prosedurnya, oh, ada nggak ya JSA-nya yang mendukung ya? Terkait dengan kita bicara ke depan bukti untuk papernya. Oh, izinnya harusnya ketika untuk perbaikan di ruang mesin, izinnya harusnya pakai yang mana ya? Hotbox kah, confined space kah, atau mungkin rekan-rekan punya izin listrik, atau mungkin dia melakukan NDT, izin radiasi, kira-kira permit to work mana yang harus ada. Tidak hanya ada di beberapa tempat, rekan-rekan bisa lihat, bahkan di area kerjanya dia pasangkan untuk boardnya, sehingga rekan-rekan bisa dengan mudah memasangkan izin kerjanya. Kenapa ini menjadi penting? Agar bukan menjadi tugas tanggung jawab orang K3 saja memastikan bahwa pekerjaan tersebut ada permitnya, tapi siapapun yang ada di situ, terutama area owner, dia bisa lihat, loh, di tempat saya ada pekerjaan, bahkan dia ikut tanda tangan di dalam permit to work-nya, tapi pekerja yang lain ketika melihat, oh iya, itu kok sudah ada kok izin kerjanya, makanya dia boleh melakukan pengelasan hotwork-nya sudah ada dan izinnya masih valid. Berarti tadi ke depan salah satu buktinya kita bisa melakukan penyidikan butuh adanya bukti yaitu
paper. Ada people, ada paper, ada parts, dan ada position. Kita lihat, saya berikan sebuah ilustrasi, nanti kita lihat, kira-kira people-nya apa ya? Kira-kira parts-nya apa ya dari insiden ini? Kira-kira position-nya apa? Nanti kalau mungkin boleh satu di antara peserta, kalau ada yang mau open mic, nanti boleh ditunjuk, kira-kira menurut rekan-rekan dari video ini, kira-kira 4P-nya apa? Sebentar. Oh, saya share komputer sound, sorry. Oh, videonya nggak jalan ya? Bentar ya. Oke. Oke. Kira-kira ada yang mau komen kira-kira kalau kita lihat dari sini 4P-nya kira-kira apa? Kayaknya 4 ya, Pak. Oh, boleh, monggo Mas. Satu orang aja, monggo Mas. Dengan Mas siapa? Mas Januar, monggo. Ya. Monggo Mas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya lihat dari video tadi, yang pertama slingnya itu kurang kuat, sehingga people-nya itu kurang memahami bahwa kekuatan daripada slingnya tersebut tidak diperiksa. Oke, berarti gini, biar kita bicara dia sistematis, Mas Johar berarti mau mulai dari partnya dulu. Partnya dalam hal ini adalah webbing slingnya. Iya, webbing slingnya, Pak. Oke, berarti partnya webbing sling. Selain webbing sling, partnya kira-kira apa lagi, Mas Johar? Yang saya bisa lihat di webbing sling yang lebih jelas, Pak, karena juga agak tersendat ya, Pak ya. Oke, berarti kita lihat yang pertama adalah webbing sling. Kalau people-nya, kira-kira apa people-nya, Mas? Kalau people-nya, dia tidak melakukan pemeriksaan terhadap webbing sling yang akan digunakan. Oke, berarti people-nya di sini yang pertama adalah kita bicara supervisor-nya yang tadi melakukan pemeriksaan, itu satu. Pengawasan, iya. Oke, dalam people kita akan bicara ada saksi langsung, ada saksi tidak langsung. Berarti saksi langsungnya yang pertama adalah superintendentnya, supervisor yang melakukan pemeriksaan. People-nya siapa lagi, Mas Johar? People-nya yang bekerja juga, Pak. Yang bekerja, kan tadi ada. Dia jangan hanya mengharap dari superintendent, tapi dia sendiri juga harus memastikan juga kan. Setidaknya dia controlling dari diri sendiri juga harus ada. Oke, berarti untuk informasi terkait dengan penyidikan, supervisornya kita tanyakan, pekerjanya kita tanyakan, baik itu operator daripada overhead travel crane-nya, maupun satu lagi people yang masuk ke dalam area yang harusnya sudah dibarikade. Ya, benar. People-nya sudah dapat, parts-nya sudah dapat, kira-kira paper-nya Mas butuh data apa, informasi apa untuk mendukung penyelidikan? Kita harus periksa SOP-nya, kira-kira SOP-nya dapat. Ya. Sudah adanya SOP, butuh data apa lagi? Apa ya? JSA. SOP-nya ada, JSA-nya ada. Kemudian kelayakan. Iya, berarti kita juga lihat adalah kelayakannya, kira-kira perawatannya bagaimana ya? Preventive maintenance-nya seperti apa ya? Operatornya apakah memiliki lisensi atau tidak? Baru terakhir kita bicara terkait dengan position. Kalau di sekitar tersebut ada CCTV mungkin memudahkan ya Mas Johar. Tapi kalau tidak, berarti dari keterangan people tadi bisa kita buatkan sketsanya. People-nya kita juga harus ingat, people-nya tidak hanya saksi langsung. People-nya bisa juga saksi yang tidak langsung tapi kurang lebihnya memahami. Mungkin manajernya, mungkin pihak K3-nya, mungkin dari pihak maintenance-nya. People-nya dapat, kemudian nanti kita bicara adalah part-nya. Saya coba mulai dari paper-nya. Oh, ternyata ada loh safe work practice-nya di sini. Ternyata ada loh bukti untuk perawatan berkalanya, preventive maintenance, atau mungkin record corrective action yang sudah berjalan. Oh, ternyata ada loh, kita bicara paper-nya untuk lisensi K3 pesawat angkat dan angkut, berdasarkan Permenaker 8 2020 yang baru keluar kemarin. Oh, ternyata ada loh bukti trainingnya di beberapa perusahaan, mungkin dia punya dengan HSE pasportnya. Kenapa? Karena kan dia sudah tahu ada pekerjaan, kami bilangnya misalnya lifting. Harusnya supervisornya tidak boleh meninggalkan area kerja, tapi yang terjadi supervisornya karena kebetulan ada telepon, kebetulan dia sedang menunggu kelahiran anak pertamanya dari istri keduanya, akhirnya dia meninggalkan tempat kejadian. People-nya ada, paper-nya ada, kita lihat parts-nya, oh kondisi webbing sling-nya seperti apa ya. Bahkan dari parts-nya webbing sling, rekan-rekan juga bisa lihat, di paper-nya technical data sheet untuk webbing sling-nya seperti apa ya. Harusnya kuat untuk load-nya kapasitas berapa ya. Parts-nya, rekan-rekan juga bisa lihat untuk dapatkan position, parts-nya ketemu CCTV, dari CCTV kita bisa play, kita bisa dapatkan position. Terima kasih Mas Johar. Jadi dari people-nya, dari parts-nya, dari paper-nya, dari position-nya terkumpul, kita sudah bicara berdasarkan fakta, baru kita mulai dengan
Tools yang mau kita pakai apa ya? Agar kita bisa mendapatkan penyebab dasarnya. Kita lihat. Paling sederhana, saya gunakan karena ini cukup banyak sekali dipakai dan tidak ada copyright-nya, karena yang lain biasanya ada copyright-nya. Kita bicara ketika ada kerugian, kita bicara ada insiden. Kalau ada insiden berarti sudah ada kontak dengan energi atau substance. Berarti kita lihat penyebab langsungnya, di situ ada tindakan tidak aman maupun juga ada kondisi tidak aman. Kita lihat lagi, karena itu hanya penyebab langsung. Kalau tindakan perbaikannya hanya melihat penyebab langsung, itu bukan akar permasalahan. Kejadiannya akan mampu terulang kembali. Kita lihatlah untuk penyebab dasarnya. Oh, ada faktor personal maupun ada faktor pekerjaan. Berhenti di situ? Enggak. Kita lihat lagi, oh ternyata pentingnya ada pada lemahnya pengendalian. Programnya kah yang tidak sesuai, standarnya yang tidak lengkap, atau standarnya sudah ada tapi tidak adanya kepatuhan atau tidak dijalankan. Jadi goalnya tidak hanya berhenti pada direct cost, tidak hanya sampai pada basic cost, tapi kita menuju pada lack of control-nya ada di mana. Saya berikan ilustrasinya. Penyebab langsung, oh tinggal kita lihat. Yang grafik di atas itu adalah tindakan tidak aman, yang di bawah itu adalah kondisi tidak aman. Oh, ternyata dia tindakan tidak amannya penggunaan alatnya yang nggak benar loh. Ternyata dia posisinya salah loh dalam bekerja. Oh, kondisi tidak amannya ternyata kondisi lingkungannya yang berbahaya hingga 33% di data salah satu perusahaan. Oh, ternyata pelindungnya yang tidak memadai 5%. Anda bisa lihat. Ini adalah penyebab langsung, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Jangan berhenti di sini. Masuk lagi. Oh, ternyata ada loh penyebab dasarnya. Oh, ternyata kita bisa lihat, oh, ada dari faktor pekerjaannya. SOP-nya nggak sesuai, SOP-nya nggak jelas ketika melakukan ini saya harus lakukan apa. Oh, ternyata spesifikasi pembeliannya, speknya yang dibelinya tidak sesuai. Faktor pekerjaannya ada. Tidak kalah pentingnya kita lihat lagi faktor personal. Oh, stres fisik, Anda bisa lihat, mungkin karena sistemnya remote area, mungkin juga karena kadang-kadang bekerja jauh dari keluarga juga akan membawa stres fisik maupun stres psikologi. Oh iya Pak, saya LDR Pak, hubungannya jarak jauh. Mungkin beda kota, mungkin beda provinsi, tapi yang penting jangan sampai beda perasaan. Kita lihat. Jadi ada faktor pekerjaan, ada faktor personal. Tidak cukup hanya di sini, kita lihat hingga lack of control-nya ada di mana. Lemahnya pengendaliannya ada di mana. Saya berikan ilustrasi. Gambar ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi insidennya, tangan operatornya terjepit mesin press. Jadi dia lakukan press, mesinnya, sistemnya sudah zigzag. Jadi sistemnya sudah ada dua tangannya menekan tombol di saat yang bersamaan, baru mesinnya bisa pressing. Berbeda sepersekian detik saja mesinnya nggak akan ngepres. Yang terjadi karena sudah ngejar output, 2 hari kemarin off, outputnya berkurang, akhirnya yang terjadi adalah, saya selalu bilang, feature mesin kita nih mau bisa sebaik apapun, tapi kadang-kadang namanya netizen plus 62 ini nggak ada mesin yang nggak bisa dijumper. Semua pasti selalu ketemu caranya bagaimana untuk dijumper. Yang terjadi mesinnya dijumper. Sehingga seolah-olah mesinnya mendeteksi 2 tangan ada pada tombol, tapi ternyata hanya satu tangan. Tangan mampu terjepit itu kan karena ada tangan yang nganggur. Kalau 2 tangannya di mesin, nggak akan mungkin ada yang terjepit. Dilihat, oh ternyata penyebab langsungnya tindakan tidak amannya, operator membypass, di override untuk safety button-nya, yang double press mechanism. Ada tindakan tidak aman. Kondisi tidak amannya menyebabkan sensor mesinnya menjadi berfungsi. Anda bisa bayangkan kalau Anda melakukan tindakan perbaikan hanya berhenti ketika ada di penyebab langsung. Paling banter operatornya rekan-rekan kasih SP. Jumpernya dicabut. Kira-kira akan mampu terulang lagi atau tidak?
mampu terulang. Operator yang berbeda di shift yang berbeda, mungkin di mesin press yang berbeda. Karena bukan ini akar permasalahannya, ini baru penyebab langsung. Turun lagi kita. Penyebab dasarnya apa ya kita lihat di sini? Oh, ternyata penyebab dasarnya kita lihat faktor personal, kurangnya pengetahuan. Oh, ternyata dia nggak sampai paham. Oh, kalau itu saya bypass, akan ada potensi bahaya. Yang penting output tercapai, setoran tercapai, gaji bayarnya full, bahkan bisa dapat insentif. Kadangkala kita nggak bisa pungkiri, oh, faktor uang ini kadangkala yang akan mempengaruhi. Oh, Pak, kalau setorannya kurang, insentifnya dipotong, Pak. Minta lembur juga susah. Apalagi utang koperasi, wah, tiap bulan ditagih terus, Pak. Bapak bisa lihat. Jadi adanya faktor personal, kurangnya pengetahuan. Loh, kenapa uang ini menjadi penting? Saya biasanya selalu bilang, sebagai orang K3, saya biasanya bilangnya seperti ini. Jatuh cinta itu memang pakai perasaan, tapi untuk memeliharanya itu pakai penghasilan. Makanya kadang-kadang orang motif ekonominya juga ada di situ. Faktor personal dia kurangnya pengetahuan, faktor pekerjaannya mungkin proses pemeliharaan mesinnya yang nggak memadai. Oh, PM-nya mungkin frekuensinya kurang atau scope-nya tidak sampai pada untuk pemeriksaan terkait dengan safety button-nya. Berhentikah kita hanya di basic cause? Kalau berhentinya di basic cause, operatornya di training. Preventive maintenance-nya ditambah dari 6 bulan sekali, diperketat menjadi setiap 3 bulan. Bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Pak, bagaimana dengan operator shift yang berikutnya? Bagaimana nanti ketika ada operator yang baru? Berarti tidak cukup hanya lihat personal faktor, tidak cukup hanya lihat faktor pekerjaan, kita lihat. Oh, lemahnya pengendalian ternyata standarnya nggak ada. Standar untuk pelatihan safety, saya kasih contoh. Masih sama. Terkait dengan misalnya adanya safety. Jadi kalau misalnya trainingnya offline, saya biasanya selalu bawa tas saya ini, rekan-rekan ambil apa aja, biasanya isinya ada. Kami biasanya bilangnya kami buatkan semacam kayak safety passport. Oh, jadi ternyata standar untuk pelatihannya nggak ada. Oh, saya ambil contoh yang paling sederhana. Masing-masing orang dapat, nanti dia tulis namanya di sini. Oh, saya kalau sebagai operator yang pertama itu training yang harus saya ikutin apa saja. Dari training yang saya ikutin, nanti dilihat berdasarkan pekerjaan saya apa. Anda bisa lihat. Nanti di akhirnya dilihat, oh, namanya apa, saya dapat nilainya berapa. Yang paling sederhana, kita bicara ketika paper base. Standar pelatihannya aja nggak ada. Berarti mungkin bukan hanya operator mesin press, untuk operator yang lain dengan posisi double press mechanism, berarti kemungkinan terjadi kecelakaannya akan mampu terulang karena standarnya nggak ada. Oh, ternyata untuk maintenance-nya juga nggak ada standarnya. Jadi rekan-rekan misalnya melakukan frekuensinya diperketat dari 6 bulan menjadi 3 bulan, belum tentu cocok karena standarnya nggak ada. Jadi semua akan kembali, kira-kira lemahnya pengendalian itu ada di mana? Apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bicara insidennya apa, rekan-rekan akan fokus pada direct cause-nya apa, kita lihat di basic cause-nya apa, kemudian intinya kita lihat lack of control-nya ada di mana. Jadi balik lagi sebisa mungkin perannya yang kita lakukan adalah mendasar. Lemahnya pengendalian administrasi kah? Kesadaran akan tingkat kepatuhannya kah? Kira-kira seperti itu. Beberapa tempat sesudah adanya, biasanya orang lakukan safety stand down, misalnya ambil di Pertarung Gas, kebetulan itu yang bicara adalah langsung presiden direkturnya, dia lakukan safety stand down. Sudah terjadi fatality, dijelaskan kepada semua prosesnya apa ya, pembelajarannya bagaimana. Tidak perlu rekan-rekan berikan insiden report yang mungkin belasan halaman, tapi biasanya berupa lesson learn-nya, dan ini diberikan pimpinan paling tinggi.
menunjukkan kembali lagi adanya komitmen. Biasanya orang buatkan safety standard, saya hitamin kejadiannya karena yang paling penting proses pembelajarannya seperti apa ya. Oh, dilakukan safety standard, dilihat lagi kondisinya bagaimana ya, people-nya seperti apa ya, proses kita bagaimana, plannya seperti apa, lesson learn-nya, pembelajarannya bagaimana. Nanti rekan-rekan bisa buat safety alert-nya. Yang paling penting ada root cause-nya, ada corrective action, dan yang terpenting, pembelajaran kita bisa dapatkan apa? Biasanya hanya dalam bentuk satu lembar. Karena kita bicara ini ingin kita komunikasikan kepada semua pekerja. Agar yang aware tidak hanya departemennya yang mengalami kecelakaan, tapi yang lain bisa mengambil benang merahnya apa. Oke, saya kasih contoh. Oke, misalnya di salah satu perusahaan, setelah dia lakukan analisa, ternyata ketika terjadi kecelakaan, kok poin yang paling banyak saya ketika kecelakaan, kok paling banyak bagian tubuhnya ada di tangan ya? Tangan bisa sampai 3, yang lainnya tidak. Akhirnya dari sini, proses untuk kampanyenya, selain dia lakukan safety alert, dia buat kampanyenya lebih pada terkait dengan keselamatan, terkait dengan jari. Hira DC-nya sudah mengcover atau tidak ya? Pinch point atau mungkin adanya titik jepit di mana ya? Kenali bahaya untuk hand and finger campaign-nya seperti apa? Karena 5 jari tangan kita di kanan dan kiri ini sama sekali tidak ada spare part-nya. Anda bisa lihat, coba Anda bisa lihat. Rekan-rekan mungkin ada yang saya lihat jarinya 5, tapi kalau lihat ke saya kok beda. Ada Mbak yang jarinya 5, kalau jari saya ada 4, Mbak. Mbak lihat, 1, 2, 3, 4. Oh, beda, enggak 5 punya saya. Oke, kita lihat. Jadi, kita lihat bagian tubuh yang paling terkena mana, kita lakukan kampanyenya yang efektif. Oh, kalau bicara hand and finger, oh, berarti di situ. Oh, ternyata misalnya terkait drop object, kampanyenya juga harus terkait dengan drop object. Saya lewati. Goalnya, saya selalu bilang, karena waktu, tidak ada pekerjaan yang sedemikian pentingnya sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukannya dengan selamat. Selalu ada waktu untuk melakukannya dengan selamat. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, IG dan LinkedIn saya. Monggo, saya kembalikan kepada moderator.